Halo teman-teman, kami dari kelompok Eno membahas tentang fungsi protein bagi tubuh manusia. Saya akan memperkenalkan, nama saya Ensi Bangukahi dengan NIM 2318004. Kami dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Sosial. Nama saya Alicia Andini Hau, NIM 2318005. Perkenalkan, nama saya Lydia Saimo, NIM 2318039. Perkenalkan, nama saya Anggun Nawrihana, NIM 2318018. Perkenalkan, nama saya Cecilia Daparoka, NIM 2317046. Halo, perkenalkan, nama saya Yakob Rohi dengan NIM 2318061. Perkenalkan, nama saya Marendra Mukriswasa, NIM 2318032. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang fungsi protein bagi tubuh manusia, kita harus mengetahui apa sih itu protein. Nah, istilah protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos yang berarti diutamakan atau didahulukan. Karena protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar bagi tubuh kita setelah air. Jadi, protein merupakan zat gizi paling penting karena sangat erat kaitannya dengan proses kehidupan. Di dalam sel protein terdapat protein struktural dan protein metabolik. Saya akan menjelaskan dari protein struktural merupakan bagian integral dari struktur sel yang tidak dapat ekstrak tanpa menyebabkan disintegrasi selnya. Sedangkan protein metabolik yang melibatkan reaksi-reaksi biokimia yang mengalami perubahan destruksi atau sintesis protein baru. Yang selanjutnya pada struktur amino. Struktur asam amino terdiri atas beberapa bagian yaitu gugus amini, gugus karbosil, dan gugus sisa molekul. Akan menjelaskan klasifikasi protein. Klasifikasi protein ini terdiri atas 3 bagian, yaitu protein berbentuk serabut, yang kedua protein globular, dan yang ketiga protein konjungsi. Nah, jadi protein dalam bentuk serabut itu terdiri atas berantai peptida berbentuk spiral dan terjalin satu sama lain sehingga mempunyai batang yang kaku. Nah, karakteristik dari klasifikasi akar serabut terdiri atas 3 bagian, yaitu rendah daya larutnya, sedangkan yang kedua mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi, yang ketiga tahap terhadap enzim pencernaan. Nah, contohnya dari klasifikasi protein dalam bentuk serabut itu yaitu kolagen, yang kedua elastin, yang ketiga keratin, dan myosin. Nah, klasifikasi protein yang kedua itu adalah protein globular. Nah, karakteristik dari protein globular itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama berbentuk bola, yang kedua larut dalam larutan garam dan asam encer. Nah, yang ketiga mudah berubah dalam pengaruh suhu. Dan yang keempat, konsentrasi garam mudah mengalami denaturasi. Nah, contoh dari protein globular itu ada albumin, yang kedua globulin, yang ketiga histon, dan yang keempat protamin. Nah, klasifikasi protein yang ketiga itu adalah protein konjungsi. Nah, protein konjungsi itu merupakan protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino atau gugus prostetik. Contohnya itu nukleoprotein, lipoprotein, fosprotein, dan metaloprotein. Sekian. Kali ini saya akan membahas tentang metabolisme protein. Protein yang dikonsumsi oleh manusia pada umumnya berasal dari lauk pauk, kacang-kacangan. Protein masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses pencernaan dan perubahan menjadi asam amino. Pada proses pencernaan ini dihasilkan zat sisa berupa feses
yang selanjutnya defekasikan melalui anus. Asam amino hasil dari pencernaan selanjutnya akan ditransportasikan oleh plasma darah yang melalui sistem sirkulasi menuju ke sel atau jaringan. Di dalam sel atau jaringan, asam amino akan dipergunakan sel untuk pertumbuhan, perkembangan, restitusi sel, dan mensintesis enzim dan hormon. Jika jumlah asam amino berlebih, sisanya akan dioksidasi melalui peristiwa respirasi untuk menghasilkan energi. Respirasi dengan menggunakan substrat asam amino akan menghasilkan zat sisa yang berupa senyawa CO2, H2O, NH3, NH4OH. Pada CO2 dan H2O dalam bentuk gas dari set diangkut oleh plasma darah dalam pembuluh darah yang menuju ke paru-paru dan diekskresikan keluar tubuh. Sedangkan H2O dalam bentuk cair diangkut menuju ke kulit dan ginjal. H2O setelah sampai ke kulit akan diekskresikan dalam bentuk keringat, dan H2O setelah sampai ke ginjal akan diekskresikan dalam bentuk urin. Senyawa NH3 dan NH4OH merupakan senyawa yang bersifat racun yang sangat membahayakan sel. Oleh sebab itu, sebelum dikeluarkan harus diubah dahulu menjadi urea di dalam hati, sehingga tidak berbahaya bagi tubuh dalam bentuk urea. Sisa metabolisme ini dipindahkan ke ginjal untuk diekskresikan dalam bentuk urin. Saya akan menjelaskan komposisi kimia. Protein terdiri atas rantai-rantai amino. Nah, asam amino yang menghubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Asam amino juga terdiri atas unsur-unsur seperti karbo, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Maka ada beberapa juga asam amino di samping itu mengandung unsur-unsur seperti fosfor, besi, iodium, dan kabel. Nah, maka molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak. Dalam hal ini, berat molekul dan keanekaragam unit asam amino yang membentuknya. Maka berat molekul protein lebih mencapai 40 juta. Maka dibandingkan dengan molekul glukosa yang sebesarnya 180 jenis protein yang sangat banyak. Mungkin ada juga yang sampai dengan 1010 dan 1012. Saya akan membahas materi tentang sumber protein. Sumber protein itu ada dua. Yang pertama, sumber protein hewani, dan yang kedua, sumber protein nabati. Sumber protein hewani adalah bahan makanan hewan merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu. Sumber protein hewani dapat berbentuk daging dan alat-alat dalam seperti hati, pankreas, ginjal, paru-paru, jantung, jerawan, susu, telur, dan ikan. Ayam dan jenis burung lainnya merupakan sumber protein yang berkualitas baik. Kedua, sumber protein nabati. Sedangkan sumber protein nabati terdapat dalam biji-bijian, kacang-kacangan, dan gandum. Garam protein mampu menghasilkan energi 4,1 kalori. Ya, di sini saya akan membahas tentang fungsi protein bagi tubuh manusia. Protein berfungsi dalam tubuh manusia. Yang pertama sebagai enzim atau bikatalisis, dapat mengkatalisis reaksi kimia yang berbeda dalam tubuh manusia. Yang kedua sebagai protein transport atau alat angkut. Di sini yang berfungsi sebagai alat angkut yaitu hemoglobin yang mengangkut oksigen dalam eritrosit
dan mioglobin yang mengangkut oksigen ke dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai pengatur pergerakan atau protein kontraktif, gerakan otot yang disebabkan oleh dua molekul yang saling bergeseran. Yang keempat, sebagai penunjang mekanisme atau penyusun jaringan. Di sini berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, contohnya pada keratin kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel. Yang kelima, sebagai pertahanan dalam bentuk antibodi yang berfungsi sebagai melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia seperti virus, bakteri, dan lain-lainnya. Yang keenam, sebagai tempat penyimpan atau cadangan makanan, contohnya kecambah dan ovalbulin. Yang ketujuh, protein sangat berperan penting untuk semua makhluk hidup. Tanpa adanya protein, maka sel dalam tubuh pun tidak akan terbentuk. Protein juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk membangun sel jaringan pada tubuh bayi yang baru lahir. Yang kedua, untuk mengganti sel tubuh yang rusak. Yang ketiga, untuk membuat air susu. Yang keempat, membuat protein darah yang membantu tekanan osmosis darah. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan asam basa dan cairan dalam tubuh. Yang keenam, sebagai pemberi kalori. Yang ketujuh, untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Yang kedelapan, untuk pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh atau dasar tubuh. Yang kesembilan, untuk mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Yang kesepuluh, untuk memelihara netralitas tubuh. Yang kesebelas, untuk pembentukan antibodi. Yang ke-12, untuk mengangkat zat-zat gizi. Yang terakhir, sebagai sumber energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat kekurangan dan kelebihan protein. Yang pertama, akibat kekurangan protein. Kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Kekurangan protein murni pada stadium berat menyebabkan kwashiorkor pada anak-anak di bawah 5 tahun. Kekurangan protein sering ditemukan secara bersamaan dengan kekurangan energi yang menyebabkan kondisi yang dinamakan marasmus. Yang kedua, akibat kelebihan protein. Protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh. Makanan yang tinggi proteinnya biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Diet protein tinggi yang sering dianjurkan untuk menurunkan berat badan kurang beralasan. Kelebihan dapat menimbulkan masalah lain, terutama pada bayi. Kelebihan asam amino memberatkan ginjal dan hati yang harus memetabolisme dan mengeluarkan kelebihan nitrogen. Kelebihan protein akan menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amoniak darah, kenaikan ureum darah, dan demam. Ini dilihat pada bayi yang diberi susu skim atau formula dengan konsentrasi tinggi sehingga konsumsi protein mencapai 6 gram per kilogram berat badan. Batas yang dianjurkan untuk konsumsi protein adalah 2 kali angka kecukupan gizi atau AKG untuk protein.